Sebab Engkau sangat baik Tuhan buat kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat segala yang Kau beri dalam hidup kami. Oh Jesus, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Ku naikkan syukur kami. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, dengan segenap hati katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Amin Tuhan. Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau
Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, haleluya. Engkau baik Tuhan, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh Yesus, Kami sembah Kau, Yesus. Kami mau selalu bersyukur, buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat semua janji-janji-Mu di hidup kami. Kami mau bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku.
selama hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Sekali lagi nyatakan kami bersyukur. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bahwa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan lebih lagi. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan
Terima kasih Yesus. Kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati indahnya tenggelam dalam bait-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembahkan hatiku untuk dapat lebih mengenalmu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu. Bapa, hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
Tuhanku, terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi Tuhan, lembutkan setiap hati kami Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat. Sekali lagi kami angkat hati kami. Sekali lagi Bapa, lembutkan hati kami. Oh Bapa, di setiap kami Tuhan, mari bentuk setiap kami. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Setiap kami Bapa, ajar kami mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Pandang Tuhan. Oh, mari naikkan syukur-Mu, mari naikkan sembah-Mu. Hanya Kau pribadi yang mengenal setiap kami Bapa. Kami mau ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, terima, amin. Naikkan syukur kita. Amin Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Oh, terima kasih. Puji syukur hanya
hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, oh, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa
dipegang teguh. Kau selalu ada Tuhan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya
percaya Kau Tuhan, kami mau tetap percaya. Oh sungguh pertolongan kami hanya dari-Mu, hanya dari-Mu Tuhan. Kami percaya, oh janji-Mu setia, janji-Mu di hidup kami. Oh, kami mau tetap pegang janji-Mu. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Dia Tuhan kita, amin. Tuhan ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Amin. Tuhan ku percaya, amin Yesus, tangan-Mu
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hidup kami Tuhan anak-anak-Mu, umat-Mu. Hidup bukan karena melihat, tetapi hidup karena percaya bahwa Tuhan menuntun menyertai kami. Kami taruh sekali lagi harapan iman kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Bukan kepada sesuatu yang bersifat fisik atau jasmani yang terbatas. Tetapi hanya kepada Tuhan yang kami andalkan, yang kami harapkan, yang tidak terbatas. Lawat setiap kami, jamah setiap hati kami. Kami membutuhkan Tuhan. Berbicaralah, bersabdalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa menyembah Tuhan. Mengambil posisi mendekat kepada Dia. Karena kita meyakini hidup kita sebagai umat Tuhan, orang percaya. Hidup karena percaya bukan karena melihat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan berarti kita mengabaikan atau menganggap tidak ada apa yang kita lihat. Padahal kita tahu yang kita lihat adalah sesuatu yang real, yang nyata juga. Atau bukan berarti kita lari daripada setiap masalah, tantangan, atau perjalanan kehidupan yang nyata di sekeliling kita. Lalu kita menganggap segala sesuatunya semua atau tidak ada. Bukan berarti kita bersembunyi. Tetapi kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang ada dalam Alkitab kita, hidup karena percaya itu berarti meskipun apa yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita rindukan, tapi kita meyakini bahwa di balik semua itu Tuhan pegang kendali. Di balik semua itu Tuhan gak pernah melepaskan atau meninggalkan kita. Hidup karena percaya juga berbicara mengenai bahwa iman kita yakin bahwa kehendak Tuhanlah yang akan terjadi. Sehingga kita arahkan hati kita kepada Dia. Kehidupan kita karena percaya bukan karena melihat. Kita akan melihat betul-betul kebaikan dan anugerah Tuhan. Pertolongan yang senantiasa ada di dalam hidup kita. Menarik sekali apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 tadi. Dan kenapa Paulus berkata demikian? Mari kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya. Di dalam pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-7. Kita perhatikan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kenapa Rasul Paulus menyimpulkan hidup orang benar itu karena percaya bukan karena melihat. Ternyata di dalam perjalanan hidupnya, bukan hanya Paulus saja, anak rohaninya, jemaat Tuhan, ternyata tidak sepi dari yang namanya tantangan, masalah, himpitan, bahkan aniaya dan sengsara. Kalau orang berpikir menjadi orang Kristen sama dengan kaya raya, diberkati, sukses dan berhasil, kita kehilangan sisi lain yang begitu penting. Saya meyakini akan berkat Tuhan, iya. Saya meyakini akan anugerah Tuhan, iya. Kesehatan, kesembuhan, mujizat, terobosan, iya. Kita aminkan dan kita percaya itu tanpa menaruh curiga kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang baik, yang pasti memberikan yang paling baik bagi kita sebagai anak-anaknya. Tapi kalau kita menyamakan iman kekristenan, perjalanan orang percaya sama dengan berkat, kaya raya, sukses dan berhasil. Begitu kita mengalami kondisi yang sebaliknya, kita bisa murtad atau meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Sehingga Paulus ketika dia menyimpulkan kehidupannya, hidup kita karena percaya bukan karena melihat. Ternyata dia mengalami, jemaatnya mengalami.
Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, ditindas namun tidak terjepit, habis akal, tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Perbedaannya adalah tantangan, himpitan, masalah, badai kehidupan boleh datang, tetapi tidak bisa menghancurkan, tidak bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Sehingga Paulus berkata bahwa kekuatan kita bukanlah berasal dari kita, dari diri kita sendiri, tetapi kekuatan kita berasal dari Allah dalam ayat yang ke-7. Padahal hidup kita katanya bejana tanah liat. Kalau kita punya perabot di rumah kita terbuat dari tanah liat, begitu fragile, begitu rapuh, tersenggol, jatuh, pasti hancur. Paulus mengibaratkan hidup kita seperti bejana tanah liat yang rapuh sebetulnya. Kehidupan kita begitu fragile, gampang retak, gampang rusak. Kita tahu kita lemah, kita menyadari kita lemah. Tapi Paulus mengingatkan bahwa kekuatan kita bukan berasal dari kekuatan diri sendiri. Tetapi kekuatan kita yang berlimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menyimpulkan kalau kita mau lihat kehidupan kita, jangan hanya dibatasi apa yang kita lihat. Bahkan Tuhan pun juga tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi bukan karena Tuhan tidak bisa kita lihat, bukan berarti dia tidak ada. Bukan karena dia tidak bisa kita lihat, bukan berarti dia tidak mendengarkan doa. Bukan karena dia tidak bisa kita lihat, bukan berarti pertolongannya tidak akan datang di dalam hidup kita. Bukan berarti penjagaannya, penyertaannya, kasih karunia-Nya tidak ada. Justru sebaliknya. Meskipun dia tidak terlihat, tapi dia akan berkarya dalam perjalanan hidup kita. Sehingga Paulus menyimpulkan, hempasan boleh, dihimpit boleh, masalah boleh, tantangan boleh. Tapi membuat kita hancur, tidak bisa. Sampai pada akhirnya kita sendiri yang menyerah atau meninggalkan Tuhan. Disitulah titik kehancuran kita, disitulah titik kebinasaan kita. Tapi sepanjang kita selalu berharap, kembali lagi berharap kepada Dia. Menaruh harapan kita kembali kepada Dia. Kita tahu kitanya sih fragile, rapuh. Kitanya sih bejana tanah liat. Yang tersenggol jatuh, kita pasti retak, jatuh berkeping-keping. Tapi tangan Tuhan yang berlobang paku itu yang menjaga hidup kita. Meskipun rapuh, tapi Tuhan yang menjaga sehingga senantiasa aman di dalam lindungan Tuhan. Senantiasa aman di dalam tangan Tuhan. Ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Apa maksudnya Tuhan biarkan kita mengalami maut, kematian? Kalau mati meninggal dunia, semua manusia pasti mengalami. Tidak ada seorang pun yang hidup akan kekal di atas muka bumi. Semua kita pasti akan mengalami kematian cepat atau lambat, dengan cara bagaimana, waktunya kapan, tak seorang pun yang tahu. Kalau soal mati meninggal dunia semua orang mengalami. Tapi kalau soal maut, kematian kekal, Paulus sedang berbicara bahwa ternyata ikut Tuhan, ikut Yesus, seringkali menghadapi yang namanya bahaya. Tetapi sekali lagi dikatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Masih ingat Yesus juga mengajar murid-muridnya, dia berkata, kalau engkau mau ikut aku, kita harus lakukan 3 hal. Yang pertama adalah memikul salib. Yang kedua menyangkal diri. Yang ketiga mengikut Dia setiap hari. Dalam perjalanan iman dan hidup kita. Ketika kita memikul salib, menyangkal diri. Ketika ada keinginan dosa timbul. Ketika ada keinginan untuk balas dendam. Ketika orang lain tidak melihat. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Kemudian kita tergoda lakukan dosa atau melakukan yang jahat. Melakukan yang tidak benar. Atau bahkan lebih daripada itu, ketika kita berbuat baik, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menyampaikan pesan Tuhan,
belum tentu juga orang lain menerima maksud baik kita. Tapi itulah perjalanan dinamika kehidupan kekristenan. Itulah perjalanan kehidupan orang percaya. Bahkan Paulus katakan, maut itu giat di dalam diri kami. Karena Paulus mau membayar harganya. Dia mau melakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau. Dengan tujuan supaya umat Tuhan waktu itu, jemaat Tuhan, mengalami Tuhan sendiri. Meskipun tantangannya tidak mudah. Tapi Paulus berkata, tidak apa-apa maut giat di dalam diri kami, supaya sebaliknya hidup giat di dalam kamu. Sebuah prinsip kehidupan yang tidak mudah. Kalau secara naluri manusia tentu saja kita lebih senang memikirkan diri sendiri. Lebih senang kalau kita nyaman, lebih senang kalau kita aman. Untuk kita nyaman dan aman saja kita berjuang, itu yang kita kejar. Jangankan kita keluar dari zona nyaman, memberitakan Injil, melayani yang lain. Kita mungkin pikir, waduh gak mudah melakukan itu. Bahkan kita bisa disalah mengerti, kita bisa ditekan, diinjak orang. Karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau kita kembali melihat apa yang diteladani oleh Rasul Paulus. Dia kerjakan itu dengan segenap hati. Tetapi kita tahu apa yang dia lakukan. Dia mengerti sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Meskipun buahnya, akibatnya adalah dia ditentang, dia mengalami aniaya, dia mengalami hal yang tidak mudah. Tapi kalau itu untuk menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan, Paulus memilih untuk mengerjakannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara, dengan saya? Apakah ketika kita berhadapan dengan melakukan kehendak Tuhan, tapi resikonya memang harganya mahal dibayar? Atau kita lari dari panggilan Tuhan, tidak melakukan, memang nyaman bagi daging kita, tetapi ujungnya bisa kepada maut. Pilihan di dalam hidup kita. Memang kalau kita melihat yang langsung nyata secara fisik, tentu saja iman kita bisa lemah. Sehingga kembali Rasul Paulus menyimpulkan bahwa hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Selalu percaya Tuhan menjagai, selalu percaya Tuhan melindungi, selalu percaya Tuhan menyertai. Meskipun tekanan, aniaya, dan hal yang tidak mudah kita alami, mengalami badai kehidupan masa krisis sekalipun, penyertaannya ada. Kalau terobosannya belum terjadi bagaimana? Doa yang kita naikkan belum dijawab bagaimana? Kesembuhannya belum dijawab atau belum terjadi? Mujizatnya belum nyata bagaimana? Ingat baik-baik bahwa hidup kita sebagai orang percaya bukan karena melihat hal-hal itu sudah terjadi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sedang merancang yang terbaik. Kita percaya bahwa Tuhan gak pernah tinggal diam. Kita percaya ditindas sekalipun, Dia sekali-kali tak pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan kita. Kita percaya kalau fondasi kehidupan kita karena percaya bukan karena melihat. Saya meyakini Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini maupun di waktu-waktu yang mendatang, tak ada yang sanggup betul menjatuhkan atau menghancurkan kehidupan kita. Bahkan Paulus tadi dalam ayat-ayat yang saya baca menceritakan bagaimana ketika dia sendiri lakukan kehendak Tuhan. Tantangannya gak mudah. Kalau kita ingat kembali Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau taat lakukan firman, ketika kita taat untuk melakukan atau memberi, melayani atau memberitakan Injil, kita belajar untuk menyangkal diri kita, memikul salib. Ternyata memang tidak mudah. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita kerjakan itu, kalau dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kita melakukannya, perhatikan anugerahnya tidak akan pernah hilang dari dalam hidup kita. Hanya kuatkan dan teguhkan hati kita. Peperangan terjadi dimulai dari hati dan pikiran. Kalau kita berpikir dalam hati Tuhan gak mungkin menyertai, kita akan kalah di dalam kehidupan. Lalu kemudian ayat 13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Orang yang fondasi imannya sudah disetting demikian, hidup karena percaya, akan dimanifestasikan, akan terlihat dari perkataannya. Perkataannya bukan perkataan yang menghancurkan.
Perkataannya bukan perkataan yang menyakitkan, bukan perkataan hambar, bukan perkataan yang meruntuhkan seseorang, bukan perkataan yang pesimis, bukan perkataan yang tidak berpengharapan. Orang yang punya fondasi dan firm dengan prinsip ini, hidupku karena percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti mengabaikan apa yang dilihat atau lari dari apa yang dilihat. Tapi dia berhadapan, dia mampu menghadapi dan dia berani menghadapi apa yang dia lihat. Tantangan, masalah, pencobaan dia hadapi itu. Tapi dia tahu kekuatannya bersumber dari yang tidak kelihatan. Dan termanifestasi lewat perkataannya. Kata-kata yang dilontarkan menjadi kata-kata iman. Kata-kata yang dilontarkan menjadi kata-kata yang membangun. Yang memberi pengharapan. Bahkan bukan hanya untuk dirinya. Tapi untuk orang-orang di sekelilingnya. Untuk pasangannya. Untuk keluarganya. Untuk anak-anaknya. Untuk orang tuanya. Untuk lingkungan sekitarnya. Untuk karyawannya. Untuk rekan kerjanya. Orang yang firm dengan prinsip ini, hidupku karena percaya. Akan dimanifestasikan dengan kata-katanya yang membangkitkan. Bahkan meruntuhkan keraguan atau kebimbangan daripada orang di sekelilingnya. Paulus berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, kata-kata kita bisa menjatuhkan atau sebaliknya bisa membangun. Kata-kata kadang-kadang kita bisa buat-buat sebagai pencitraan. Tapi untuk pencitraan saja gak lama. Kalau sumbernya pahit, kalau sumbernya jengkel, kalau sumbernya kecewa, kalau sumbernya amarah, kalau sumbernya dendam. Kata-kata yang kita buat manis sekalipun akan tetap terlihat aslinya. Tapi kalau dari sumbernya memang hati kita sungguh-sungguh. Kita jaga dengan baik, dengan takut dan gentar akan Dia. Kata-katanya akan membangun, akan berkuasa. Akan membuat, menghidupkan sesuatu yang mati sekalipun di sekelilingnya. Lalu perhatikan ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Orang yang fondasinya hidup karena percaya bukan karena melihat, dia sendiri akan kuat, dia sendiri akan menang. Dan kalau Tuhan merancang bukan hanya untuk berhenti akhirnya di kita, tidak. Selalu akhirnya adalah bagaimana kita bisa menguatkan, memberkati, memberitakan kabar baik, mengangkat kehidupan orang lain di sekelilingnya. Jadi ketika fondasi hidup karena percaya, kita pegang. Itu dampaknya, efeknya akan begitu luas dan menyebar. Bukan hanya untuk diri kita. Tapi untuk orang lain di sekeliling kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, begitu hebat rencana Tuhan atas kita. Kalau kita punya fondasi yang benar. Fondasi iman yang benar. Kalau kita punya prinsip yang benar. Kita pegang kebenaran firman Tuhan. Teguh-teguh, kuat-kuat dalam hati. Dampaknya bukan hanya untuk diri kita. Dampaknya buat orang-orang lain di sekeliling kita, sejauh dan sebanyak yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Bisakah kita lihat hal itu Bapak Ibu Saudara? Sehingga Anda yang mau nyerah, Anda yang mau ya sudahlah, putus asa, patah arang, lalu ya sudahlah meninggalkan Tuhan, meninggalkan keluarga, tidak lagi berjuang, entah dalam pelayanan, dalam misi. Apa yang Anda putuskan berakibat fatal bukan hanya untuk diri kita. Tetapi untuk orang lain di sekeliling kita. Sebaliknya, keputusan kita yang benar membawa dampak yang benar pula, membawa dampak yang hebat pula pada orang-orang di sekeliling kita. Jadi jangan segera atau cepat-cepat meninggalkan dia. Pikirkan baik-baik. Dan saya berdoa setelah Anda memikirkan baik-baik, Anda gak jadi meninggalkan Tuhan, tetapi kembali kepada fondasi iman ini. Hidupku karena percaya. Meskipun mujizatnya belum terjadi, hidupku karena percaya. Meskipun doanya belum dijawab, tetapi hidupku karena percaya. Masalahnya belum kelar, belum selesai, hidupku karena percaya. Badainya belum reda, hidupku karena percaya. Dan bukan hanya kita yang akan mengalami kemenangan, tapi orang-orang di sekeliling kita. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sehebat-hebatnya, sedetail-detailnya orang menjaga kondisi tubuh fisiknya, namanya usia. Namanya umur membuat kita kondisi fisik, kondisi lahiriah tetap akan merosot. Apalagi kita yang abai, apalagi kita yang sembarangan tidak menjaga fisik. Tetapi Paulus berkata, boleh secara lahiriah, secara jasmani, makin lama makin tua, keriput makin muncul, tenaga makin tidak sekuat dulu waktu kita muda. Tapi jangan salah, manusia rohani atau manusia batiniah atau hati kita makin lama makin kuat. Fisik boleh makin lemah. Mungkin beberapa orang mengalami kendala, ada sakit penyakit tertentu karena usia tua. Boleh mungkin tidak lagi lincah. Tidak lagi punya kekuatan seperti anak muda. Punya pemikiran yang mungkin dulu tidak secemerlang waktu kita masih muda. Tapi jangan salah, hati dan rohnya makin peka, makin dewasa. Ya, 17 dan 18 sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus bahkan menyimpulkan semua penderitaan itu ringan rasanya. Kok bisa? Padahal berat loh Pastor Benat, padahal berat loh Pak Pendeta. Kalau kita melihat dengan mata jasmani kekuatan kita, semua yang kita hadapi jadi berat, kita bisa hancur. Tapi kembali kalau kita melihat Tuhan pencipta alam semesta gak pernah meninggalkan. Kalau kita ingat kembali dia sudah menyerahkan nyawanya yang paling mahal buat kita. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan hal yang lain? Kalau kita melihat dari sudut pandang yang tidak kelihatan, kita akan tahu bahwa benar penderitaan yang kita jalani hari ini tak seberapa dibanding kekekalan, dibanding kehidupan kekal, dibanding kemuliaan, dibanding anugerah Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dan terus akan limpahkan di dalam hidup kita. Biar fondasi ini tertanam kuat di dalam hati kita, firm dalam hidup kita. Kalau kita katakan kita orang benar, kita orang percaya, kita orang Kristen, berarti fondasinya ini. Hidup kita karena percaya kepada Yesus. Bukan karena melihat. Jalani hidup kita dengan sikap, dengan fondasi iman yang demikian dan lihat anugerahnya akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari arahkan hati kita kembali kepada Dia. Kembali jangan melihat kondisi yang kita alami hari ini. Tapi hati kita arahkan kembali kepada Dia. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Kita ingat kembali setiap janji kita firman-Nya. Lihat benar sungguh Tuhan itu setia kepada kita. Mari arahkan hati kita kepada Dia. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau kami lihat ke belakang kembali perjalanan kami, betul Tuhan gak pernah sekali-kali meninggalkan dan membiarkan kami. Pada akhirnya Tuhan, hidup kami serahkan kembali di altar Tuhan. Kami hanya mau berserah kepadamu. Berserah bukan berarti pasif. Lalu menyerah dan do nothing enggak Tuhan. Berserah berarti kami tahu hidup kami karena percaya kepadamu. Bukan karena melihat. Terima kasih ya Tuhan. Berserah kepada Yesus. Tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah. Aku berserah.
Sekali lagi aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kami naikkan lagu ini sebagai doa kami. Haleluya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku berserah.
mata karala. Kiara larame. Kami berserah hanya kepadamu. Kami taruh harapan kami padamu Tuhan. Karena Kau yang setia. Karena Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Tak pernah berubah. Terus sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami angkat hati dan iman kami. Percaya hanya kepadamu Tuhan. Kiara lanambo syara marala. Kiara lanaba syara mata karala. Ora lanaba syara mata karala rabe. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami angkat hati kami ya Tuhan. Kami taruh kembali harapan kami hanya kepadamu. Kami firm Tuhan dengan prinsip fondasi iman kami. Hidup kami karena percaya. Bukan karena melihat. Meskipun doa belum ada jawaban. Meskipun mujizat belum terjadi. Meskipun terobosan belum kami alami. Tantangan, himpitan, silih berganti datang dalam hidup kami. Tak menggoyahkan hati kami. Tak menggoyahkan iman kami kepadamu Tuhan. Hidup karena percaya. Hidup kami Tuhan yakin karena Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Tuntun kami berjalan dalam satu kasih karunia kepada kasih karunia berikutnya Tuhan. Terima kasih. Kami angkat hati kami menyembah. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Angkat suara kita bersyukur atas kebaikan-Nya. Bersyukur atas kebaikan dan anugerah-Nya. Biar hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia sekali lagi. Angkat hati dan iman kita hanya padanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Hati dan iman kami kembali padamu. Kuatkan yang lemah ya Tuhan. Beri pengharapan kepada yang hilang mimpi dan harapan daripadamu. Kuatkan tubuh yang goyah. Kami taruh harapan kami hanya padamu. Iman kami bangkit berjalan dalam anugerah-Mu. Berjalan dalam kemustahilan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya rindu mendoakan bagi Anda yang menyadari bahwa ternyata posisi hati dan iman kita sudah jauh daripada Dia. Bukan berarti kita mengabaikan apa yang kita lihat atau kita lari atau kabur sembunyi daripada apa yang kita lihat secara real. Tetapi hidup orang benar karena percaya. Kalau Anda tahu bahwa posisi hati dan hidupmu jauh dari Tuhan, tidak lagi menaruh harapan kepada Dia, justru sibuk atau mengandalkan yang terlihat. Kita terlalu mengandalkan seseorang, koneksi kita, pencapaian kita, prestasi kita. Padahal kita tahu semua itu terbatas. Semua hal itu tidak bisa sanggup menolong kita, membantu kita. Oleh karena itu, Kau yang berkata, Tuhan, aku mau kembali dekat kepadamu. Aku mau kembali kepada fondasi iman yang benar, yang sesungguhnya. Yaitu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Letakkan tanganmu di dadamu, izinkan saya berdoa Tuhan. Kau melihat setiap umatmu dimanapun mereka berada.
Kami meletakkan tangan kami, yang mereka meletakkan tangan di dadanya. Sebagai wujud doa. Sebagai wujud kerinduan untuk kembali dekat kepada Tuhan. Kembali kepada fondasi iman yang benar, hidup karena percaya bukan karena melihat. Jamah dan lawat setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Pengharapan kembali kepadamu. Kembali bangkit Tuhan, bahkan tidak mengandalkan apa yang dilihat. Bukan berarti abai atau lari sembunyi daripada yang dilihat. Tetapi ya Tuhan, kembali kepada fondasi iman itu. Melekat kepadamu, mengandalkan Engkau di dalam segala-galanya. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati orang-orang yang jauh ini, tarik kembali mendekat. Supaya perjalanan kami yang masih panjang itu bukan hanya kami yang diberkati, bukan hanya kami yang dikuatkan. Bahkan orang-orang di sekeliling kami akan merasakan dampaknya. Mulai dari orang-orang yang dekat dengan kami, pasangan kami, anak kami, orang tua kami, keluarga kami. Teman-teman kerja kami, kantor kami, perusahaan kami, sejauh dan sebanyak yang Tuhan mau pakai hidup kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga tergerak untuk mendoakan Anda yang mengalami sakit penyakit secara fisik. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, izinkan Dia menyembuhkan juga. Kalau hal itu memungkinkan, taruh atau letakkan tanganmu di area tubuh yang sakit. Kalau gak memungkinkan, cukup arahkan hati kita saja kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat umat-Mu yang mengalami sakit penyakit secara fisik. Menderita untuk sekian waktu lamanya ya Tuhan. Kau memberikan kesembuhan, memberikan betul-betul Tuhan pemulihan di dalam kondisi kesehatan. Apapun yang rusak di dalam organ tubuh umat-Mu ya Tuhan, Kau yang menyembuhkan. Kami usir setiap sakit penyakit untuk keluar dari dalam tubuh setiap umat Tuhan. Dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan jantung yang problem, yang mengalami masalah ya Tuhan, jamah. Supaya jantung itu kembali pulih, kembali normal. Sehingga umat-Mu ini setiap kali Tuhan dia bergerak, setiap kali dia melakukan aktivitas, dia ingat bahwa jantungnya adalah kasih karunia. Sehingga dia gak sembarangan. Bahkan ketika sunyi Tuhan, ketika mungkin di malam hari atau di suasana sunyi, ketika dia sendiri bisa mendengar detak jantungnya. Dia ingin diingatkan kembali bahwa setiap detak jantung itu adalah kasih karunia sehingga tidak main-main lagi. Terima kesembuhan buat jantung yang rusak. Mengalami jantung problem apapun itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan kaki yang lemah ya Tuhan. Kaki yang sulit berjalan entah karena akibat kecelakaan atau dari masa kecil. Kuatkan lutut yang goyah. Mata kaki yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Otot-otot kaki, tulang-tulang syaraf-syaraf itu tersambung kembali. Kami perkatakan mujizat, kami perkatakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya berjalan untuk mengerjakan studi, sekolah, kuliah atau bekerja. Tapi alangkah indahnya kata firman Tuhan, langkah kaki orang yang memberitakan Injil. Pakai kaki itu ya Tuhan untuk memberitakan Injil. Melangkah dengan penuh kerelaan hati. Sembuhkan Tuhan yang mengalami problem di tulang. Mengalami kelainan atau mengalami sesuatu di tulang yang jadi sehingga jadi rapuh. Kami perkatakan kesembuhan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalami kelainan darah Tuhan sembuhkan. Kanker darah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Jadilah kesaksian. Jadilah kesaksian bahwa Tuhan Allah yang baik, Allah yang menyembuhkan. Dan Tuhan mempedulikan. Terima kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bergumul dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam relationship atau pergumulan yang lain. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan memberikan terobosan. Memberikan berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Meskipun iman kami tidak akan goyah, meskipun Tuhan jawab dengan cara yang berbeda. Tapi berkati umat-Mu. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Lewat keuangan, pekerjaan, lewat studi mereka, lewat keluarga, lewat pernikahan, lewat relationship. Jadikan mereka berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada satu berkat yang paling luar biasa, paling hebat, paling tinggi. Yaitu keselamatan jiwa kita. Bagi Anda yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu sepanjang worship night ini, Anda tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dan Anda mengambil keputusan, aku mau kenal Dia, aku mau kenal Tuhan. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah jauh dari iman kepada Tuhan, sudah murtad.
Tapi kembali waktu worship night ini, hatimu kembali ingin mendekat kembali kepada Tuhan. Padahal sudah meninggalkan iman itu. Anda bisa ikuti doa yang sederhana ini. Katakan dengan segenap hati, demikian Tuhan Yesus. Hari ini saya menyadari, saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni dosaku, ampuni pelanggaranku. Sucikan, kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini Tuhan, dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Mulia. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Jadilah Raja satu-satunya atas hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Katakan juga, Tuhan, pakai aku untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ikut senang Anda mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru dan izinkan kami gereja Mawar Sharon, gereja Tuhan, untuk memuridkan Anda supaya Anda terus bertumbuh di dalam iman dan Tuhan pakai untuk kita bisa menjadi berkat bagi kehidupan orang banyak. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan sekali lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Katakan, I surrender all. Haleluya. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Sing it one more time. I surrender. I surrender all. Amen. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all.
Hidup kami karena percaya bukan karena melihat. Tuntun kami terus berjalan dalam anugerah-Mu. Di luar Engkau kami tak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih untuk waktu-waktu yang indah kami boleh menyembah Tuhan. Mendekatkan diri kepadamu. Diam di bawah kaki-Mu, dengarkan firman-Mu. Dipulihkan, disegarkan. Pakai hidup kami untuk menyelesaikan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat ini. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus umat-Mu ya Tuhan jadi garam dan terang bagi orang-orang sekeliling. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya. Datang kepada Tuhan lewat hidup kami sebagai umat Tuhan. Perhatikan kedua tangan-Mu Tuhan, pegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sehingga yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu dalam ketaatan-Mu kepada Dia Tuhan, buat segalanya berhasil. Langit di atas-Mu menjadi sorga terbuka, tanah di bawah-Mu menjadi tanah subur. Karena Tuhan menyertai. Dan biar mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.